YouTube. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Teman-teman, maaf banget ya, sudah lewat 1 minggu saya tidak upload video. Ya, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah subscribe channel aku, dan teman-teman yang pertama kali mampir di channel aku, mohon dukungannya ya untuk support aku untuk subscribe ya. Aku Siska membahas tentang kisah-kisah inspirasi di dunia. Teman-teman, beberapa minggu terakhir ya, negara kita Indonesia ya terjadi demonstrasi secara besar-besaran ya teman-teman. Tidak hanya di Jakarta, tetapi terjadi juga di beberapa ya kota besar di Indonesia. Nah, teman-teman, kalau berbicara tentang demonstrasi ya, sebenarnya ini kan terjadi tidak hanya di Indonesia ya. Beberapa bulan kemarin kan terjadi di Amerika ya, demonstrasi terhadap kulit ras yang berwarna hitam dan putih. Kemudian juga beberapa bulan juga yang lalu terjadi juga perbedaan pandangan politik di negara Hong Kong ya. Nah, teman-teman, mengapa demonstrasi ini bisa terjadi di mana saja ya teman-teman? Karena ya ada beberapa orang atau beberapa golongan tidak menghargai hak asasi manusia. Berat banget ya. berat sekali nih kalau berbicara tentang hak asasi manusia ya. Tapi teman-teman, itu kenyataannya bahwa ada beberapa golongan ya, beberapa orang yang tidak menghargai hak asasi manusia. Teman-teman, di zaman yang serba canggih dengan sosial medianya ya, kita kan sudah sering banget ya umum dengan YouTube, lalu Instagram, dan segala macam sosial media. Nah, teman-teman, saya mengikuti ya 1 dan 2 beberapa YouTuber di dalam dunia kuliner ya. Di antaranya Next Carlos dan Magdalena. Dan di dalam setiap konten mereka itu ya mempromosikan ya UMKM atau restoran-restoran atau makanan kecil pinggir jalan teman-teman. Dan ini secara tidak langsung mereka memberitahukan kepada subscriber mereka bahwa ada ya usaha-usaha kecil di masyarakat ya, mereka yang menengah gitu, dan mereka mempromosikan supaya mereka untuk datang ke ya makanan pinggir jalan tersebut. Nah, teman-teman, kalau menurut saya sih ini satu contoh yang positif ya. Mereka ya mengangkat gitu hak asasi manusia, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang mereka promosikan di konten-konten YouTube mereka. Dan ketika saya melihat subscribernya ya, ketika mereka mempromosikan UMKM yang ada di masyarakat ini, sebenarnya tidak terlalu signifikan kenaikan subscribernya, tetapi hal positif yang dapat kita ambil adalah mereka dengan sukarela, walaupun ya masuk ke dalam konten mereka, tapi mereka memberitahukan kepada kita, tolong bantu mereka usaha-usaha kecil menengah di dalam masyarakat ini supaya mereka bisa bertahan kelangsungan ekonominya. Seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu contoh teman-teman bagaimana kita bisa menghargai hak asasi manusia. Dan hari ini saya mau membahas seorang aktris di Amerika teman-teman yang peduli juga tentang hak asasi manusia. Yuk teman-teman, kita ikuti kisahnya. Angelina Jolie, teman-teman, dia merupakan seorang aktris, sutradara, dan seorang aktivis di PBB. Dia lahir di California, Los Angeles pada tanggal 4 Juni 1975. Ayahnya bernama John Voight dan ibunya bernama Marceline Bertrand. Dan orang tua daripada Angelina Jolie ini adalah seorang aktor dan seorang aktris ya teman-teman. Dan pada tahun 1976 saat Angelina Jolie ini berumur 1 tahun, orang tuanya bercerai, sehingga Angelina Jolie ini ya tinggal bersama ibunya pada saat perceraian orang tuanya terjadi. Nah, pada saat kecil ini ya, Angelina Jolie itu mengagumi bakat akting daripada ibunya ya teman-teman. Dan pada saat itu dia suka gitu ya melihat film-film daripada ibunya sendiri gitu. Dia melihat gitu ya, kok bagus banget gitu, dan dia
ya belajar secara otodidak pada saat melihat film daripada ibunya. Dan pada saat itu dia memiliki cita-cita ya teman-teman, ingin mendalami dunia peran dan dunia akting. Pada saat remaja, Angelina Jolie ini teman-teman ya menghadapi tekanan-tekanan hidup yang luar biasa teman-teman ya. Dia penampilan fisiknya itu ya memakai kacamata tebal, lalu memakai kawat gigi ya teman-teman. Jadi teman-teman sekolah, tetangganya itu selalu ya membuli dia, mengatakan kamu kutu buku banget, jelek banget, seperti itu teman-teman perkataannya ya teman-temannya terhadap Angelina Jolie. Dan tidak sampai di situ saja, dia kan sangat suka dengan dunia akting dan dia mulai ke beberapa agensi ya perfilman, dan itu dia ditolak berkali-kali teman-teman. Itu dia sangat mengalami tekanan stres yang luar biasa, sampai dia mengaku teman-teman memiliki dan mengkoleksi beberapa pisau. Jadi teman-teman, kalau dia dalam keadaan tertekan, keadaan stres, dia seringkali melukai dirinya sendiri gitu. Dan dia ya di dalam tubuhnya pada saat itu memiliki tato ya. Di tahun 1990, akting Angelina Jolie semakin terasah ya teman-teman. Ya, dia mulai memerankan peran-peran kecil di dalam film-film. Dan pada tahun 2001 dia melakukan proyek kerjasama dengan ayahnya dengan film yang berjudul Tomb Raider. Dan ini menjulang sangat kesuksesan ya teman-teman. Nah, pada saat ini sebenarnya hubungan ya dia dengan ayahnya itu berbanding terbalik dengan ibunya gitu ya teman-teman. Kalau dengan ibunya kan dia sangat dekat, tetapi dengan ayahnya ini dia selalu bertengkar gitu, tidak sepaham ya teman-teman. Sampai pada akhirnya di tahun 2002 Angelina Jolie ini mengajukan ke pengadilan permohonan untuk menghilangkan nama belakang dia ya, yaitu kan Angelina Jolie Voigt ya, nama daripada ayahnya. Dia ingin menghilangkan nama belakangnya gitu teman-teman. Dan pada akhirnya pengadilan ya meluluskan ya pengajuan ini gitu. Jadi sehingga Angelina Jolie tidak menyandang nama ayahnya. Nah teman-teman, nah pada saat itu media ya mewawancarai ayahnya John Voigt, dan ayahnya mengatakan bahwa putrinya itu ya memiliki ya kemampuan mental yang sangat ya tidak bagus gitu teman-teman. Dan pada saat inilah Angelina Jolie ya semakin menjauh dari ayahnya, dan bersyukur pada saat ini ya hubungan mereka sudah membaik. Nama Angelina Jolie teman-teman yang mulai dikenal oleh dunia pada saat tahun 1997. Dia mendapatkan penghargaan Golden Globe ya teman-teman untuk kategori yaitu Best Artist. Nah disitulah dia mulai dikenal oleh dunia dengan kemampuan aktingnya yang luar biasa. Dan tidak sampai di situ saja teman-teman ya, pada tahun 1999 dia juga mendapatkan penghargaan Oscar. Ya, penghargaan Oscar ini adalah penghargaan yang sangat spektakuler ya teman-teman, khusus di bidang perfilman. Di situ juga dia mendapatkan penghargaan sebagai best kategori ya Best Supporting Artist teman-teman dengan filmnya yaitu Girl. Nah, sejak saat itulah teman-teman sampai dengan sekarang dia merupakan salah satu aktris ya dengan bayaran termahal di Amerika. Angelina Jolie teman-teman, dia menikah sampai dengan 3 kali. Suami pertamanya yaitu Johnny Lee. Ini pernikahannya ya berlangsung selama 4 tahun dari 1996 sampai dengan 2000. Nah, sebenarnya dari suami pertamanya ini dia mulai semakin dewasa ya teman-teman. Dia itu Angelina Jolie merupakan pribadi yang sangat keras dan nakal, tetapi bersama dengan Johnny Lee
dia menjadi pribadi yang sedikit mulai berubah menjadi lebih baik, teman-teman. Pernikahan kedua Angelina Jolie bersama Billy Bob Thornton, dan pernikahan ini teman-teman ya berlangsung dari tahun 2000 sampai dengan 2003. Nah, kemudian Angelina Jolie ini menikah lagi dengan Brad Pitt. Ini merupakan suami yang paling dia sayang ya teman-teman. Ya, ini pernikahannya berlangsung dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Dari pernikahan dengan Brad Pitt ini ya dia mendapatkan 3 orang anak, dan Angelina Jolie mengangkat 3 orang anak. Jadi jumlah daripada anaknya ini pada saat ini berjumlah 6 orang. Karena film Angelina Jolie bersama ayahnya Tom Raider pada tahun 2001 ini sangat menjulang kesuksesan, ini mendapat perhatian dari organisasi PBB ya teman-teman. PBB ini melihat gitu Angelina Jolie ini merupakan pribadi yang sangat tangguh dengan masa lalu dia yang terjadi dalam hidupnya, tapi merupakan seorang yang perempuan yang dapat dicontoh gitu teman-teman. Sehingga pada tahun 2012 PBB mengangkat Angelina Jolie sebagai anggota komisioner mereka khusus bidang pengungsian, teman-teman. Dan ini seperti contohnya adalah teman-teman ya, apabila terjadi dalam satu negara itu perang ya teman-teman, ini kan pasti mereka pengungsian ya, seperti mungkin negara Bosnia seperti itu teman-teman, terjadi kelaparan, dan Angelina Jolie ini yang ditunjuk untuk ke sana untuk melihat ya kondisi-kondisi daripada para pengungsi ini teman-teman, seperti itu. Dan tidak hanya Angelina Jolie ini mengunjungi, tetapi juga dia bahkan sampai ya berdiam dan menginap di daerah perang tersebut ya teman-teman. Jadi merupakan dia seorang yang menginspirasi, dan tidak hanya itu teman-teman ya, dia juga begitu banyak mendapatkan penghargaan kemanusiaan, terutama dalam bidang pendidikan dan juga anak-anak dan juga wanita teman-teman, seperti itu. Dan Angelina Jolie ini juga merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam bidang perfilman di Amerika. Dan dia juga yang saya sebutkan tadi teman-teman ya, dia merupakan salah satu aktris dengan ya bayaran tertinggi di Amerika, dan dia juga ya merupakan perempuan di situs-situs media di Amerika teman-teman. Dia merupakan ya wanita paling tercantik di Amerika. Sebenarnya teman-teman masih banyak ya beberapa artis dunia ya yang sangat peduli dengan bidang-bidang kemanusiaan seperti ini, seperti Demi Lovato, Shakira, dan kalau di Indonesia itu yang paling terkenal ya yaitu almarhum daripada Glenn Fredly ya. Fredly ini teman-teman ya salah satu musisi Indonesia ya, dia juga sangat care terhadap ya daerah-daerah atau orang-orang yang sangat terpencil di Papua, seperti itu ya teman-teman. Dan pelajaran yang dapat kita ambil adalah teman-teman, Angelina Jolie dan Demi Lovato dan yang lainnya itu memiliki masa lalu yang kelam ya teman-teman, tetapi mereka berjuang untuk hidup mereka, bahkan mereka juga berjuang untuk orang lain gitu teman-teman. Jadi yang terpenting adalah bukan masa lalu tetapi adalah masa depan ya teman-teman. Ya kiranya teman-teman suka dengan videoku ini, bisa share ke teman-teman kalian, bisa like juga ya teman-teman. Bye bye, God bless you all.